Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Aditya dengan NPM 2478228, di mana di sini saya akan melakukan praktikum lab 11, yang dimana di sini kita akan menentukan variabel dependen dan independen. Jadi langkah awal dalam analisis regresi ini adalah yaitu menentukan variabel mana yang berperan sebagai dependent variable dan juga mana yang menjadi independent variable-nya. Jadi dalam konteks dataset ini kita ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi heart rate atau detak jantung seseorang. Jadi karena itu di sini kita awal kita seperti biasa kita akan mengimport library apa saja yang digunakan seperti Pandas, Matplotlib atau Chevron. Habis itu di sini kita akan membaca datasetnya menggunakan perintah def read, dan juga kita akan menampilkan 5 baris pertama dengan cara def head. Dan di sini saya akan menjelaskan ini karena itu variabel dependen atau kita sebut dengan Y atau heart rate ini adalah output atau nilai yang ingin kita predik atau kita jelaskan. Dan juga di sini ada variabel X, di mana di sini variabel X itu yang pertama ada daily step. Daily step ini yaitu jumlah langkah harian, dan juga ada calories intake yaitu jumlah kalori yang dikonsumsi, dan juga di sini ada hours of sleep yaitu durasi tidur, dan di sini ada exercise hours per week atau jam olahraga per minggu. Dan di sini ada X sum at constant. Jadi keempat variabel ini kita duga memiliki hubungan detak jantung seseorang. Misalnya semakin banyak seorang tua berolahraga atau semakin banyak dia tidur, maka detak jantungnya dapat berdebar. Dapat sini kita lihat outputnya yaitu all region result. Di sini ada heart rate. Di sini dapat kita lihat di sini, dan di sini ada notesnya. Dan kita akan ke langkah selanjutnya. Yaitu model sama dengan SMALS fit print model summary. Jadi di sini setelah kita membaca dataset, kita menggunakan Pandas, kita menghasilkan data yaitu menjadi X dan Y. Jadi Y di sini dia heart rate, dan X itu ya variabel-variabel independen. Lalu kita akan menambahkan kolom konstan agar model regresi dapat menghitung tercepat. Selanjutnya kita akan membangun sini menggunakan fungsi model sum OLS YX fit. Jadi di sini kita akan melihat model kita bangun menggunakan fungsinya seperti ini, dan kita juga dapat melihat ringkasan hasil analisis menggunakan print model summary-nya. Jadi dari sini kita bisa melihat nilai penting seperti koefisien regresi, nilai p-value, r square, adjusted r-squared, dan uji signifikan modelnya. Dan setelah itu kita akan menganalisis korelasi sebelum masuk ke tahap diagnostik. Model kita ini tampilkan heat map korelasi antara variabel untuk memahami pola hubungan. Di sini korelasi SNL heat map, daily step, calorie intake, hours of sleep. Di sini perintahnya seperti ini. Jadi korelasi yang tinggi antara dua independent variable bisa menandakan adanya multicollinearitas. Heat map membantu kita melihat apakah ada variabel independen yang saling berhubungan cukup kuat. Di sini perintahnya ada normalisasi, multikorelasi, habis itu ada heterokorelasi dan lain-lain. Ini dapat kita lihat daily stepnya 1, dapat kita lihat di sini korelasinya, dan sini hasil outputnya. Dan setelah itu di
di sini saya akan menjelaskan. Normalisasi udah. Di sini ada uji normalisasi reduce. Kita lanjut. Dan di sini ada multicolineritas atau VIF. Jadi kita ini menghitung variabel inflation faktor untuk setiap variabelnya dengan interpretasi VIF. Jadi bila VIF kurang dari 5 dia aman. Kalau VIF 5 sampai 10 indeks multikolerinasi. Habis itu kalau VIF lebih dari 10 multikolineritas tinggi dan harus ditangani. Dan juga VIF tinggi ini berarti variabel independen saling mempengaruhi terlalu kuat dan dapat menyebabkan model menjadi tidak stabil. Dan sini ada heterokedastistas, yaitu uji Berchus Pagan menghasilkan 4 output, yaitu ada nilai LM statistik, nilai LM value, statistik value 2 itu, dan juga ini artinya yaitu penyebaran error tidak konsisten sehingga hasil model bisa bias begitu. Dan langkah yang terakhir ini yaitu prediksi menggunakan model. Jadi untuk tahap terakhir ini kita membuat data frame baru berisi 5 period, data aktivitas harian. Model menghasilkan prediksi detak jantung berdasarkan variabel-variabel tersebut dengan perintah, yaitu di sini print prediksi 5 period, print dan di sini dia akan menghasilkan prediksi 5 periodenya. Jadi setiap baris prediksi mewakili estimasi detak jantung berdasarkan jumlah langkah, kalori masuk, jam tidur, dan jam olahraga seseorang. Jika nilai prediksi lebih rendah, itu bisa menunjukkan aktivitas fisik lebih baik. Sebaiknya prediksi yang lebih tinggi bisa mengindikasi pola hidup yang kurang optimal begitu. Jadi kesimpulan akhir pada video hands-on kali ini yaitu di seluruh tahap hands-on ini kita telah berhasil menentukan variabel dependen dan independen. Kedua itu membangun model regresi linear berganda, melakukan analisis korelasi, habis itu melakukan uji asumsi klasik, normalitas, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu melakukan prediksi nilai heart rate untuk beberapa skenario aktivitas harian begitu. Dan proses ini kita dapat memahami faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap detak jantung dan bagaimana model statistik digunakan untuk melakukan prediksi. Ya, mungkin cukup sekian pada praktikum saya kali ini. Apabila saya ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.